Kembali bersama English with Puri. Di channel ini aku berbagi tentang pelajaran bahasa Inggris dan everything about the USA. Make sure you're subscribed if you haven't already. English with Puri kali ini membahas tentang istilah-istilah bahasa Inggris yang sering dipakai di dunia kerja. However, nggak hanya dalam dunia kerja, kalian juga akan sering menemui istilah-istilah ini dipakai dalam pembicaraan sehari-hari pada umumnya. Istilah yang pertama, stay on top of something. Stay on top of something. Ketika kamu stay on top of something, artinya kamu selalu up to date dan memastikan pekerjaan kamu selesai tepat waktu. Contoh, sebagai seorang sekretaris misalnya, aku punya tugas untuk mengatur jadwal meeting. Kalau aku stay on top of my work, aku akan mengatur jadwal meeting seminggu sebelumnya atau bahkan beberapa minggu sebelumnya. Dan aku akan selalu waspada kalau ada perubahan yang terjadi. Aku juga selalu merespon dengan cepat. Pada hari H, tugas aku selesai dengan baik dan tepat waktu. Itu artinya, I stay on top of my work. Wati is an excellent secretary. She always stays on top of her work. Istilah yang kedua, put something off. Put something off. Artinya menunda. Misalnya kamu punya tugas, tapi kamu malas banget ngerjainnya pada hari itu. Atau bisa jadi karena kamu nggak ada waktu. Misalnya tugas kamu adalah menganalisa data. I'll put off analyzing the data until tomorrow. I'll put off analyzing the data until tomorrow. Jadi aku tunda aja deh analisa datanya sampai besok. Karena sekarang malas banget. We need to have a discussion right now. We can't put it off any longer. We can't put it off any longer. Kita harus diskusi sekarang juga. Kita nggak bisa tunda lebih lama lagi. Jadi put it off di situ artinya menunda. Istilah selanjutnya adalah crunch the numbers. Crunch the numbers. Kalau kamu kerja di bagian akunting atau pekerjaan apapun yang berhubungan dengan hitung-menghitung, ini istilah yang kerap digunakan. Crunch the numbers artinya kamu menghitung atau menganalisa atau mengumpulkan data-data numerik. After we crunch the numbers, we decided to sign the contract. After we crunch the numbers, we decided to sign the contract. Setelah kami hitung-hitung nih, kami memutuskan untuk menandatangani kontraknya. Crunch the numbers. Istilah berikutnya, have a lot on plate. Have a lot on plate. Artinya, kamu punya banyak sekali yang harus dikerjakan. I'm sorry I can't help you. I have a lot on my plate. I'm sorry I can't help you. I have a lot on my plate. Maaf, aku nggak bisa bantu. Aku sibuk banget sekarang. Aku ada banyak sekali yang harus aku kerjakan. I have a lot on my plate. Kerjaanku numpuk. Istilah selanjutnya, ramp up. Ramp up. Ramp up artinya peningkatan secara drastis. We usually get ramp up in orders before Christmas. Biasanya, order kita itu meningkat drastis sebelum Natal. Atau kalau kamu kerja di hotel, the hotel bookings ramp up during holiday season. Bookingan hotelnya naik secara drastis di musim liburan. Istilah berikutnya adalah on the same page. On the same page. Artinya saling setuju, sepengertian, sepemahaman. My boss and I are rarely on the same page. My boss and I are rarely on the same page. Bosku sama aku tuh jarang banget setuju, jarang banget sepengertian. We rarely on the same page. Kalau aku nggak setuju sama suamiku, aku sering bilang, I'm sorry, we're not on the same page. Istilah berikutnya adalah back to square one. Back to square one. Kembali ke awal. Mulai dari awal lagi. Karena nggak ada hasil, kita mulai dari awal lagi. None of our solutions worked, so we're back to square one. Solusi kita nggak ada yang berhasil, jadi kita kembali lagi ke awal. Kita mulai dari awal lagi. Istilah berikutnya, cut to the chase. Cut to the chase. Artinya, jangan muter-muter, langsung aja intinya deh. Aku punya teman yang kalau ada maunya, dia ngomongnya itu muter-muter dulu gitu.
Nah, kalau ada orang yang kayak gitu, kamu bisa bilang, just cut to the chase. Langsung intinya aja deh, nggak usah muter-muter. Kayak get to the point. Istilah berikutnya adalah slack off. Slack off. Slack off ini artinya males-malesan, nggak produktif, nggak aktif. Orang yang slack off disebutnya slacker. Slacker. Aku pernah punya coworker yang slacker abis. Kerjaannya itu nggak selesai-selesai, jadi akhirnya teman-teman coworker yang lain yang kena imbasnya gitu. Ada yang punya coworker seperti itu? Atau kamu yang seperti itu? Don't be a slacker. I was so unmotivated, I slacked off at work. I was so unmotivated, I slacked off at work. Hari ini aku malas banget, nggak ada motivasi, akhirnya aku nggak aktif di tempat kerja. Aku males-malesan di tempat kerja. I slacked off at work today. Bisa juga dipakai dalam konteks, our business has been slacking off lately due to the pandemic. Bisnis kita akhir-akhir ini jadi lamban gara-gara pandemi. Jadi artinya bisa juga lamban ya, nggak aktif. Istilah berikutnya adalah heads up. Heads up ini artinya peringatan di awal atau semacam wanti-wanti. You should give him a heads up that our CEO is coming next week. You should give him a heads up that our CEO is coming next week. Kamu kasih dia peringatan di depan, kamu kasih dia wanti-wanti, a heads up, supaya dia siap. Oke, itu tadi adalah istilah-istilah bahasa Inggris seputar dunia kerja. Jangan lupa share videonya ya kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!